Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Urapi kami, sucikan, kuduskan kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu. Radio Berita Kasih, jemaat Tuhan dimanapun berada. Lawat setiap kami, sucikan, kuduskan kami, supaya kami layak di hadirat-Mu. Berkati ibadah siaran pada malam hari ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan keselamatan kami ke sorga adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib menanggung hukuman dosa kami. Kepadamu Tuhan kami datang beribadah. Turunlah kiranya atas kami ya Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, mengurapi, menguduskan dan memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Amin. Malam hari ini saya akan bahas tentang apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya, dan biarlah kita semua boleh dikuatkan. Tentu saja banyak sekali kita boleh belajar dari bagaimana peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya. Tapi kembali seperti biasa saya juga ambil 7 peranan Roh Kudus, dan saya berpikir kalau kita menyadari ini, maka kita akan kuat di dalam menjalani hidup kita dalam tuntunan Roh Kudus. Baik, saya mengutip ada 7 hal yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Apa saja peranan Roh Kudus dalam diri kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 ini, hal pertama yang saya sampaikan. Baik, di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan demikian. Ya. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Peranan Roh Kudus tentu saja bukan soal pertama atau kedua, tapi Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Tetapi saya menempatkan hal ini yang pertama supaya kita bisa memahami bahwa orang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Jadi bukan karena kemampuan intelektual kita, bukan karena kemampuan analitikal kita sehingga kita bisa percaya. Ingat waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus berdiri dan berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia menyatakannya, tetapi Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, orang bisa percaya, bisa menerima dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan melalui zaman Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali saya perhatikan banyak anak-anak Tuhan seringkali berdebat dengan orang yang belum percaya. Percuma. Kalau orang karena memahami bahwa Yesus adalah Tuhan, itu tidak bisa dengan kemampuan intelektual kita. Bagaimana kita bisa percaya? Mungkin kalau di dalam saudara-saudara kita di Muslim ada mereka mengatakan dapat hidayah gitu ya. Kalau kita percaya bahwa ini kasih karunia Tuhan ya. Jadi yang pertama yang kita harus percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu untuk memberikan pencerahan bagi kita, kemampuan terbuka supaya kita bisa menerima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, dia berkata bahwa kita dikaruniakan untuk percaya. Jadi percaya itu karunia dari Tuhan. Ya, ini sedikit clue saja ya buat James juga yang bertanya bagaimana kita bisa memahami Allah Tritunggal. Nanti kita akan membahasnya cukup panjang minggu depan. Tetapi salah satu clue-nya adalah ini. Kita bisa percaya bahwa Yesus Tuhan, termasuk juga memahami tentang Allah Tritunggal, itu karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Ya, orang kalau tidak dimulai Roh Kudus dan hanya menggunakan akal, logika, tidak akan bisa. Ya, jadi yang pertama yang kita mesti belajar di sini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa orang bisa percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan.
Karena Tuhan menganugerahkan Roh Kudus, menjamah kita, mencurahkan Roh Kudus dalam hati kita, itu yang memampukan kita untuk percaya. Tadi 1 Korintus 12 ayat 3 kan jelas, tidak mungkin orang bisa percaya kepada mengakui Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus di dalam. Itu yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bahwa peranan Roh Kudus yang pertama dalam diri kita adalah dia memampukan kita, mencerahkan kita untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan ya. Yang kedua, kalau kita bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, di situ bahwa Roh Kudus juga Tuhan curahkan di dalam diri kita untuk menolong kita apa? Mengerti firman Tuhan. Sangat berbeda kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab dengan kita membaca buku-buku tulisan manusia biasa. Kalau kita membaca buku-buku biasa, kita sedang berinteraksi dengan pikiran sang penulis. Tetapi kalau kita membaca tulisan-tulisan dalam Alkitab, itu firman Tuhan. Kita sedang berinteraksi dengan Tuhan. Dan kita tidak bisa memahami firman Tuhan dengan akal kita. Sebab itu setiap kali kita ingin merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Jadi kedua, peranan Roh Kudus dalam diri kita untuk memampukan kita, menolong kita untuk memahami teks-teks di dalam Alkitab. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 26, yang menjadi pengajar firman Tuhan yang paling utama itu bukan dosen sekalipun punya gelar PhD, doktor teologi sekalipun, tetapi pengajar firman Tuhan yang paling agung, paling utama adalah Roh Kudus itu sendiri. Tetapi kita harus tertib ya Bapak Ibu Saudara dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai kita kadang-kadang kita suka sulit membedakan apakah ini keinginan kita atau pimpinan Roh Kudus. Tetapi yang pasti Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama tadi kita tahu bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk dapat percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, tadi kita bisa belajar bahwa Roh Kudus akan memimpin kita supaya kita mempunyai gairah untuk belajar firman Tuhan. Jadi setiap kali kita membaca bagian firman Tuhan, kalau kita misalnya katakanlah sulit untuk mengerti, jangan langsung dipaksakan. Kita terus berdoa, minta pimpinan Roh Kudus sehingga kita mendapatkan pencerahan. Kalau dalam istilah apa ya, pelayanan, di dalam pelayanan kita mengenal dengan ada rema ya. Jadi bukan sekedar teks, tapi kita mendapat rema, sesuatu yang Tuhan singkapkan itu. Nah, itu dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi kita tidak menerimanya karena kita memiliki kemampuan intelektual, walaupun kita memahaminya, mempunyai konsep hermeneutika yang baik sekalipun, itu tidak menjamin kalau kita tidak memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ke 11 kita sempat baca juga minggu yang lalu bahwa Roh Kudus hadir juga di dalam diri kita untuk apa? Mengaruniakan karunia-karunia dalam diri kita. Kemarin kita sudah bahas bahwa ada karunia nubuatan, karunia berkata-kata hikmat, karunia melakukan mujizat, karunia imah, dan juga ada karunia berbahasa roh. Tapi jangan lupa, ketika Roh Kudus memberikan karunia-karunia itu termasuk karunia berbahasa roh, ada juga karunia menafsirkan bahasa roh. Kemarin kita sudah bahas kalau kita menggunakan bahasa roh di dalam ibadah bersama, seharusnya kita juga bisa menafsirkannya. Kalaupun bukan kita yang mendapatkan karunia menafsirkan bahasa roh, paling tidak ada orang dalam jemaat itu untuk dapat menafsirkan bahasa roh itu. Ya, jadi kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita juga menolong kita untuk bisa memahami karunia-karunia. Kemarin Pak James juga sempat tanya bagaimana kita untuk mendapatkan karunia Roh Kudus, karunia menafsirkan bahasa roh. Saya sudah sampaikan bahwa karunia itu dari Tuhan ya. Jadi kita bukan dari pendeta suka-suka pendeta bisa membantu untuk melihat bagaimana karunia-karunia jemaat, tetapi yang menganugerahkan karunia itu adalah Roh Kudus ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mendapatkan karunia, katakanlah ada orang yang punya karunia untuk bisa melayani melalui puji-pujian, Bapak Ibu Saudara tidak usah paksakan juga. Kalau memang kita tidak begitu bagus gitu di dalam bernyanyi, mungkin Tuhan kasih karunia-karunia yang lain. Jadi tidak harus dipaksakan juga harus tampil di depan begitu ya. Pasti ada karunia-karunia lain. Tapi kehadiran Roh Kudus dalam diri setiap kita untuk memberikan kita karunia-karunia untuk dipakai untuk saling melayani satu dengan yang lain. Kemudian kita bisa melihat juga bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita untuk apa?
untuk memberikan hikmat dan menolong kita menghadapi masalah seberat apapun. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perhatikan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan memampukan kita memberikan hikmat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah seberat apapun, saya sangat yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan sudah katakan bahwa segala perkara, artinya masalah apapun dapat kita diselesaikan bersama dengan Tuhan. Karena kehadiran Roh Kudus, pribadi Tuhan itu sendiri akan menolong kita memberikan hikmat. Jadi kalau ketika kita menghadapi masalah hidup yang berat, kadang-kadang mentok yang nggak bisa berpikir, ingat juga 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak muncul dalam hati, tidak dengar oleh telinga, Tuhan bisa sediakan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam diri kita juga untuk memampukan kita untuk mengatasi setiap masalah. Jadi jangan cepat putus asa. Berdoa, minta hikmat. Dan saya percaya bahwa saya banyak mengalami itu, banyak hamba betul mengalami itu. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pilih kasih. Setiap kita yang punya Roh Kudus, Tuhan akan menolong setiap kita untuk bisa memahami setiap masalah yang akan kita hadapi dalam hidup ini, dan Tuhan akan berikan kita jalan keluar yang terbaik bagi setiap kita yang mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, yang berikutnya kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita juga, ya, kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita juga akan memampukan kita untuk mengusir setan. Karena Roh Kudus bukan saja bisa memberikan hikmat, tapi Dia punya kuasa. Kita lihat di dalam Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang yang percaya kepada Kristus, artinya orang yang memiliki Roh Kudus di dalam. Jadi Roh Kudus ada dalam diri kita untuk memampukan kita mengusir setan. Kemarin ada Pak Yosafat, ya, saya kemarin telepon saya dan saya sudah bilang bahwa setiap kita punya kuasa. Dan juga ada banyak teman-teman yang tanya pada saya, apakah harus pendeta datang? Sebenarnya tidak harus. Karena kalau misalnya kita hanya menganggap bahwa pendeta yang bisa mengusir setan, maka nanti kalau pendetanya pulang, setannya datang lagi. Yang penting kita menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita untuk menolong kita untuk mengusir setan. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kuasa Roh Kudus dalam diri kita akan memampukan kita. Sebab itu, yang berikut kita tahu bahwa kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, tadi kita sudah membahas bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya sudah sampaikan bahwa ada begitu banyak peranan Roh Kudus, tapi malam hari ini saya ambil 7 hal penting saja buat kita, dan saya percaya dengan memahami ini kita akan kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Yang pertama, kita tahu bahwa Roh Kudus hadir di dalam diri kita untuk menolong kita mencerahkan pikiran dan hati kita untuk bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, Roh Kudus hadir untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan dalam Alkitab, tidak bisa dengan mengandalkan akal kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kita. Ya, Yohanes 14 ayat 26 tadilah. Kemudian Roh Kudus hadir juga untuk memberikan karunia. Ya, bisa bayangkan kalau dalam gereja nggak ada yang bisa main musik, nggak ada yang bisa nyanyi, sepi kan ya. Nah, Tuhan kasih seperti Timotius, ada ini ya, kita boleh saling melengkapi. Jadi yang lain-lain juga ada karunia untuk berdoa syafaat. Orang yang punya karunia berdoa syafaat itu bisa berlama gitu. Tapi orang, kita semua bisa berdoa, tapi orang yang punya karunia doa syafaat, dia akan bisa berdoa lama. Ya, jadi Tuhan akan memberikan karunia kepada setiap kita. Lalu yang keempat adalah Roh Kudus ada juga untuk memberikan hikmat bagi kita menghadapi masalah seberat apapun. Ya, Filipi 4 ayat 13. Jadi jangan cepat putus asa ya Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi masalah apapun, percayalah Tuhan tidak pernah bohong. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan dari Roh Kudus. Jadi serahkan hidup kita di Roh Kudus, maka kita akan menghadapi setiap masalah. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan bahwa apa yang tidak kita lihat, tidak muncul dalam hati, tidak dengar oleh telinga, Tuhan bisa sediakan kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, Roh Kudus itu juga kuasa. Jadi kuasa yang ada dalam diri kita, kalau Bapak Ibu Saudara itu, Roh Kudus itu kan Roh Kristus. Kalau kita baca berulang-ulang di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa iblis kalau ketemu dengan Yesus, iblis takut, ya.
Yesus mengusir setan, ya, mengusir segala kuasa-kuasa apapun. Dan kalau kita menyadari bahwa kuasa Roh Kudus itu, kuasa Kristus ada dalam diri kita, seharusnya kita melihat setan, kita tidak boleh takut. Setan seharusnya takut dengan kita, karena kita punya kuasa untuk mengusir setan, kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Lalu kemudian yang berikutnya, yang keenam, saya ingin sampaikan bahwa kuasa Roh Kudus ada dalam diri kita juga untuk apa? Untuk memberikan kita buah-buah rohani, ya. Kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesetiaan, kemurahan hati. Ya, itu semua kalau kita menyerahkan diri di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, memang Roh Kudus itu penolongnya, dia tidak memaksa. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan orang yang dikuasai, dirasuk oleh setan, rasanya setan ingin menguasai semuanya, ya. Tapi kalau Roh Kudus tidak. Roh Kudus itu roh penolong, dia tidak memaksa. Sebab itu kalau kita baca di dalam Galatia 5 itu dikatakan bahwa hendaklah kita memberi diri. Kalau kita tidak memberi diri oleh pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mengikuti keinginan daging kita, dan itu akan dimanfaatkan oleh iblis. Akhirnya kita bisa lihat kan, kita bisa lihat bahwa saya rindu baca ayat ini, ya, kita bisa baca dalam Galatia 5, ya. Galatia 5, kalau kita lihat, kalau kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang nampak adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua akan nampak kalau kita menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus hadir untuk menolong kita untuk memiliki karakter-karakter yang baik yang Tuhan izinkan. Tetapi kalau kita tidak menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang muncul adalah apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Nah, orang yang suka berselisih itu bukan dipimpin oleh Roh Kudus, suka marah-marah, suka benci orang, ya, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, ya. Nah, itu bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sebab itu Roh Kudus hadir supaya menolong kita memiliki karakter-karakter yang baik. Ya, Bapak Ibu Saudara Islam Tuhan, itu yang dapat kita belajar, bahwa peranan Roh Kudus dalam diri kita juga adalah untuk membuat kita memiliki pribadi yang baik. Cara berpikir kita, ciri yang paling utama orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti rendah hati. Karena orang yang rendah hati pasti kan tidak sombong. Orang yang rendah hati pasti penuh dengan kesabaran, ya. Dia setia, suka damai. Nah, itu harus nampak. Karya Roh Kudus ada dalam diri kita untuk itu. Dan yang terakhir saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus itu hadir juga, ya. Roh Kudus hadir untuk apa? Untuk memberikan semangat bagi kita pergi memberitakan Injil, ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kalau Roh Kudus hadir, dia akan memampukan kita untuk bersaksi, ya, bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus hadir dalam diri kita untuk membuat kita bergairah. Karena kita memahami bahwa Kristus sudah mati menanggung hukuman dosa kita, maka Roh Kudus itu akan menolong kita tidak bisa diam untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini 7 hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara peranan Roh Kudus. Tentu saja saya sudah sampaikan bahwa ada banyak hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus, tetapi saya percaya kalau 7 hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita percaya bahwa kita bisa mengaku Yesus Tuhan, itu kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu, ya. Karena peranan Roh Kudus dalam diri kita. Yang kedua, Roh Kudus hadir untuk apa? Untuk menolong kita memahami teks-teks dalam Alkitab. Kita nggak bisa memahami firman Tuhan dengan kemampuan kita. Nah, Roh Kudus hadir untuk menolong kita. Tadi kan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Lalu kemudian Roh Kudus hadir untuk apa? Untuk memberikan karunia pada setiap kita. Jangan dipaksakan untuk jadi, oh, saya pengen karunia mujizat supaya doakan orang sakit cepat sembuh. Tidak selalu, ya. Ada karunia-karunia lain. Saya sudah jelaskan juga minggu yang lalu bahwa semua karunia itu penting dan saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus hadir, kita berdoa dan kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan, karunia apa yang Tuhan berikan pada setiap kita untuk boleh kita melayani bersama-sama. Lalu kemudian yang berikut, Roh Kudus hadir juga untuk memberikan kita hikmat di dalam menghadapi masalah seberat apapun. Jangan pernah putus asa ketika kita menghadapi pergumulan hidup seberat apapun, karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Lalu Roh Kudus juga ada sebagai kuasa dalam diri kita yang memampukan kita menang atas kuasa setan. Malam hari ini kalau ada yang sudah takut setan, bertobat, ya. Karena itu kita mendukakan Roh Kudus kalau kita takut setan. Seharusnya setan takut sama kita, bukan kita takut sama setan. Lalu kemudian Roh Kudus juga hadir supaya kita memiliki buah-buah hidup yang baik, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan yang ketujuh adalah Roh Kudus hadir supaya kita memiliki semangat untuk pergi memberitakan Injil. Tapi saya rindu untuk menyampaikan satu hal lagi untuk mengingatkan kita bahwa
Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari kuasa apapun, lebih besar dari virus corona, lebih besar dari apapun. Sebab itu, jangan pernah takut dan khawatir menghadapi hidup ini, karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa sungguh-sungguh memahami akan hal ini, bahwa kehadiran Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang pertama adalah memampukan kita untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan suka berdebat ya. Kalau ada orang yang tidak, saya nggak percaya bahwa Yesus Tuhan, ya susah. Kalau orang itu belum dijamah oleh Roh Kudus, kita mau ngomong seperti apapun, sekalipun saudara kirim dokter teologi sekalipun, kalau dia belum dijamah Roh Kudus, sulit untuk bisa mengerti. Karena orang bisa percaya itu kasih karunia Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, Roh Kudus hadir supaya menolong kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, karya Roh Kudus untuk menolong kita merenungkan firman Tuhan. Lalu karya Roh Kudus juga untuk memberikan karunia kepada setiap kita. Jadi jangan melihat karunia orang lain, ya. Perhatikan apa yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita. Lalu yang keempat, Roh Kudus hadir untuk menolong kita menghadapi masalah seberat apapun. Jangan putus asa Bapak Ibu Saudara, ya, oma opa dimanapun berada. Jangan kecewa juga Bapak Ibu dalam kondisi pandemi ini, banyak yang mengalami kesulitan, tetapi jangan takut, ada Roh Kudus. Selalu berdoa, minta hikmat, pasti ada jalan keluar yang terbaik dalam setiap hidup kita. Dan Roh Kudus hadir juga untuk memampukan kita, ingat, untuk mengusir setan, ya, untuk mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada setan masuk, langsung usir. Jangan berpikir bahwa hanya pendeta yang bisa usir setan. Semua orang percaya bisa mengusir setan. Roh Kudus hadir juga untuk menolong kita memiliki buah-buah roh yang baik. Roh Kudus hadir juga untuk memberikan kita semangat untuk memberitakan Injil. Dan ingat, Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saya ingin menyimpulkan, saya ingin sampaikan paling tidak ada 8 hal penting yang kita sudah bahas pada malam hari ini. Dan saya rindu supaya Bapak Ibu Saudara memahami ini dan melakukannya. Yang pertama, bahwa peranan Roh Kudus dalam diri kita, ya, adalah memampukan kita untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengakui Yesus Tuhan bukan karena kemampuan intelektual kita, bukan karena kemampuan analitikal kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus hadir dalam diri kita untuk menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi selalu memberi diri oleh Roh Kudus supaya kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga, Roh Kudus hadir juga untuk apa? Untuk memberikan karunia pada setiap kita. Ya, saya seringkali dengar, saya belum punya karunia. Saya percaya bahwa setiap kita yang percaya Kristus pasti ada karunia. Ya, berdoa supaya kita memiliki kepekaan karunia apa. Jangan ikut-ikutan karunia orang lain. Tuhan punya spesifikasi karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Lalu yang keempat, Tuhan berikan Roh Kudus untuk menolong kita menghadapi masalah seberat apapun. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan. Tuhan pasti akan menolong kita untuk itu. Lalu kuasa Roh Kudus juga memampukan kita mengusir setan, ya. Jangan takut ada setan dan gangguan apa, usir dalam nama Tuhan Yesus, karena kita punya roh yang sama. Roh Kudus dalam diri kita, jemaat maupun kepada pendeta sama aja. Kita semua punya roh yang sama. Lalu yang keenam adalah Roh Kudus hadir supaya menolong kita memiliki buah-buah hidup yang baik, penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kemurahan hati. Lalu Roh Kudus hadir juga untuk memberikan gairah bagi kita untuk pergi memberitakan Injil. Dan saya tambahkan satu lagi, bahwa ingat bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar dari kuasa apapun. Jangan pernah takut, ya, jangan pernah takut menghadapi masalah seberat apapun, karena ada Roh Kudus dalam diri kita yang lebih besar dari kuasa setan, kuasa apapun. Tetap berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Jangan cepat putus asa. Ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Oh ya, Bapak Ibu Saudara, dalam waktu dekat ini saya mungkin akan mengadakan pertemuan untuk bisa membahas tentang kita warga kerajaan sorga. Jadi silakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin join untuk bisa berpikir bersama membangun kita warga kerajaan sorga. Silakan WA ke 0815 1339 2007, ya. 0815 1339 2007 tadi. Baik, arahkan hati kepada Tuhan. Kita akan kembali dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati setelah kita semua pada malam hari ini, dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kepada kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang